Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mengkonfigurasi wireless router TP-Link untuk jaringan internet rumah. Di sini kita mempunyai dua buah jaringan, yaitu jaringan WAN dan LAN. Pada port berwarna biru kita hubungkan ke sumber internet kita dengan IP jaringan 10.10.10.0/24. Kemudian kita juga punya jaringan LAN yang mana nanti port yang akan kita gunakan adalah yang berwarna kuning dengan IP-nya 192.168.10.0/24. Jaringan pada wireless router ini akan terdiri dari 3 buah koneksi. Yang pertama kita hubungkan menggunakan kabel ke komputer klien. Kemudian kita juga punya jaringan wireless. Ini kita peruntukkan untuk pemilik rumahnya. Kemudian di wireless ketiga nanti kita mengatur di GWS Network, itu adalah jaringan wireless untuk tamu yang berkunjung ke rumah. Jadi di sini wirelessnya kita bagi dua antara pemilik rumah dan jaringan tamu. Langkah pertama kita akan reset TP-Link terlebih dahulu. Langkah kedua kita pasang sesuai topologi warna biru ke sumber internet dan warna kuning ke komputer. Kita pasang ke komputer kabel UTP-nya. Langkah ketiga, remote wireless router melalui browser. Pada adapter yang terhubung ke perangkat wireless router, kita atur uptime. Kemudian kita lihat detail IP yang didapatkan. Kita sudah mendapatkan IP 100. Kemudian kita buka browser dan akses IP dari wireless router. Kita masukkan IP 192.168.0.1. Di sini kita akan login sebagai admin dengan passwordnya admin. Ini adalah jendela konfigurasi untuk wireless router WR840N. Langkah keempat, operation mode, kita pilih wireless router. Langkah kelima, konfigurasi jaringan WAN. Di sini kita akan memasukkan IP address dari wireless router di port yang warna biru. Kita atur di sini static IP, kita masukkan IP address sesuai segmen jaringan yang tersedia di rumah. Di sini contoh kita menggunakan IP 10.10.10.1. Jadi jika nanti di rumah teman-teman IP-nya berbeda, bisa disesuaikan di sini. Gateway kita masukkan 10.10.10.254 dan primary DNS kita isi 8.8.8.8. Jika sudah sesuai, kemudian kita simpan. Selanjutnya kita akan konfigurasi di jaringan LAN. Di langkah ke-6 kita akan konfigurasi jaringan LAN untuk komputer dan jaringan wireless. Kita masukkan IP address-nya 192.168.10.1 dengan subnet mask kelas C. Kemudian kita simpan. Kita tekan OK untuk mereboot konfigurasi IP address LAN. Kita login ulang sebagai admin. Di sini kita udah berhasil mengkonfigurasi IP address LAN. Selanjutnya di langkah ke-7
kita akan mengkonfigurasi DHCP server untuk jaringan klien. Kita lihat ring IP sudah sesuai, jadi di sini kita tidak akan melakukan perubahan. Selanjutnya kita bisa menambahkan DNS server. Kita tambahkan DNS server dari Google 8.8.8.8, kemudian kita simpan. Langkah ke-8, kita akan melaksanakan uji coba jaringan kabelan untuk komputer atau jaringan laptop. Yang pertama, kita buka adapter jaringan yang tersambung ke wireless router. Kita cek detail IP, sudah mendapatkan IP address terbaru. Kemudian kita buka command prompt. Kita masukkan perintah ping google.com untuk mengecek koneksi antara komputer ke jaringan internet. Hasilnya, komputer sudah bisa tersambung ke jaringan internet. Berikutnya kita coba reset google.com. Di sini kita mau melihat rute yang dilewati paket data kita. Bisa dilihat di baris pertama, kita melewati rute 192.168.10.1. Ini adalah IP address LAN dari wireless router TP-Link. Jadi koneksi kita sudah sesuai. Langkah ke-9, kita akan mengkonfigurasi jaringan wireless untuk pemilik rumah. Kita pilih menu wireless, kemudian masukkan nama dari wirelessnya. Di sini kita masukkan semisal rumah siswa. Kalau sudah sesuai, kita simpan. Berikutnya kita akan mengkonfigurasi wireless security. Kita masukkan password untuk jaringan wireless pemilik rumah. Kemudian kita simpan. Langkah ke-10, kita akan mengkonfigurasi jaringan wireless. Di sini kita pilih menu GUES Network. Jadi ini adalah jaringan wireless kedua yang kita atur untuk tamu. GUES Network kita pilih enable, kemudian kita masukkan SSID-nya atau nama wireless-nya. Di sini kita masukkan wireless tamu. Kemudian kita masukkan jumlah tamunya 10. Untuk security kita pilih WPA atau WPA 2. Kita masukkan password untuk login ke jaringan wireless. Jadi pengaturan ini kita peruntukkan untuk tamu yang datang ke rumah, jadi tidak menggunakan jaringan WiFi yang sama dengan penghuni rumah. Di sini ada menu waktu, jadi di wireless kedua ini kita bisa mengatur kapan pengaturan ini aktif. Jadi bisa disesuaikan jam untuk login di wireless. Kalau sudah sesuai, kita simpan.
Langkah ke-11 kita akan melaksanakan uji coba wireless pertama, yaitu jaringan wireless untuk penghuni rumah. Kita sambungkan HP kita ke jaringan rumah siswa. Kita akan melihat detail IP yang kita dapatkan. Bisa dilihat kita sudah mendapatkan IP 10.101. Kemudian kita coba uji menggunakan aplikasi Ping Tools. Kita bisa lihat kita mendapatkan IP 10.1 tersambung ke access point dengan IP 10.1. Kemudian kita buka menu ping, kita masukkan pinggoogle.com. Hasilnya HP sudah dapat tersambung ke jaringan internet melalui jaringan wireless router pemilik rumah atau penghuni rumah. Kita coba gunakan menu traceroute untuk mengetahui rute paket data yang dilewati. Jadi data yang diakses itu melewati ke titik gateway mana saja. Bisa kita lihat gateway pertama kita melewati 192.168.10.1. Artinya paket kita bukan melewati dari data yang ada di WiFi, tapi kita melewati access point yang sudah kita atur, yaitu di wireless TP-Link 840N. Selanjutnya kita akan uji coba wireless kedua untuk tamu. Kita sambungkan ke wireless tamu. Di sini bisa dilihat kita sudah mendapatkan IP 192.168.10.102 yang tersambung ke jaringan wireless 10.1. Di sini kita akan melaksanakan uji coba akses jaringan internet melalui pinggoogle.com. Hasilnya HP sudah tersambung ke jaringan internet melalui wireless kedua, yaitu wireless tamu. Kita akan menggunakan traceroute untuk mengetahui rute paket data yang dilewati. Sudah sesuai di baris pertama, kita sudah melewati wireless router kita, yaitu 192.168.10.1. Sekian konfigurasi wireless router TP-Link untuk jaringan rumah. Terima kasih.